Assalamualaikum. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Seperti biasa teman-teman, aku mau nge-review butter ya, margarin. Ini lebih mix ya antara butter sama margarin dari Holman. Nah, apa sih bedanya yang kiloan sama yang kemasan ember? Oke teman-teman, penasaran ya, aku beli dua nih. Aku beli yang kemasan seperti ini, yang udah ember ya, udah dikemas seperti ini, dan juga yang eceran. Penasaran aja gitu, kalau memang nggak ada bedanya, udah lebih murah beli yang eceran gitu teman-teman. Tapi kalau ada bedanya, dari segala rasa, saya penasaran kan. Selama ini belum pernah beli yang kiloan, karena memang makainya itu jarang ya gitu, dan di tokonya kadang ada kadang enggak. Tapi memang lagi banyak stok yang eceran, kenapa enggak aku beli yang eceran juga gitu. Jadi kalau pemakaiannya enggak terlalu banyak, bisa kan kita beli cuma setengah kilo atau seperlunya kita aja, jadi enggak seember kayak gini kan kebanyakan ya teman-teman kalau lagi enggak make. Cuman nanti berhubung kita akan menuju ke bulan Ramadan, jadi pemakaian pasti buat macem-macem ya, agak banyak ya pilihannya. Ya udahlah, nyobain yang beli eceran sama beli yang ember. Kalau menurut saya sih ya, lebih lebih ekonomis sih kalau kita mau banyak bikin kue-kue, enak beli yang ember aja seperti ini teman-teman, karena kan pemakaian kita banyak gitu. Tapi kalau sedikit sih nggak apa-apa. Ini kalau yang Holman 500 gram itu setengah kilo ya, harganya 37.000. Kalau ember ini nggak ada yang 1 kilo, semua rata-rata 2 kilo. Yang ini 2 kilo seperempat, 2.250 gram ya berat bersihnya. Jadi 2 kilo seperempat dengan harga 225.000. Salah, 255.000 hampir gitu ya. Kalau nggak salah 255.000, 2 kilo seperempat gitu. Dia memang paling banyak ya. Dari merek butter yang lain tuh genap 2 kilo 2 kilo. Tapi kalau yang Holman ini memang dia lebih banyak, 2 kilo seperempat gitu. Bedanya seperempat aja, seperempat gram ya. Dan ini bukanya itu biasanya kan ada kunciannya tuh, kita kayak kayak yang bisa diprotekin gitu kan. Nah ini aku coba pakai gunting ya. Ada model bukanya pakai gunting teman-teman, jadi ekstra banget, hati-hati. Wow, ini tutupnya memang udah beku ya, tapi permukaannya dia agak berminyak. Kalau dari warna, kalau udah beku sih ya sama aja semua butter, rata-rata kuningnya kuning pucet ya. Kalau kuning cerah itu udah kayak campur berminyak-minyak gitu ya. Aku coel aja, tanganku udah bersih teman-teman. Dari tekstur lembek banget. Kalau Holman itu memang lembek ya, yang kiloan juga sama, lembek, nggak begitu kokoh, nggak begitu padat ya. Dia itu lebih bukan gemoy ya. Lebih lunak aja lah gitu ya, lembek, bukan lunak ya, lembek ya istilahnya. Aduh, mau ngomong lembek aja mikir-mikir. Ini saya mau bedain ya rasa antara yang kiloan ecer sama yang kemasan ember. Yang kiloan ecer itu rasanya asinnya sedang ya, sedangkan yang ember rasanya kurang dikit dari yang kiloan. Jadi kalau di persentase asinnya itu 1% yang eceran, kalau yang ember seperempat dari 1. Ya kalau 2, yang eceran tuh asinnya 2 ya, kalau yang ember itu asinnya 1%, kalau yang eceran asinnya 2%, setengahnya dari yang kiloan. Menurut lidahku ya, kalau teman-teman beli mungkin bisa ngerasain sendiri gitu. Kalau dari warna ya sama ya,
Kalau udah lama-lama dia masih belum, suhu ruang yang enggak terlalu panas banget, tentu tidak mencair. Kenapa di ember ini permukaannya dia agak berminyak seperti ini? Karena kan dia ketutup ya. Sedangkan tutupnya itu ketika dibuka dia tidak berminyak banget, karena dia mungkin lembab gitu kan. Nah ini intensitas di suhu ruang yang panasnya itu lebih, maka dia akan berminyak. Semua butter mentega kayak gitu ya, jadi jangan khawatir ya teman-teman. Cuman kalau ini tuh lembek banget, amat sangat lembek gitu ya, jadi seperti itu. Kalau dari harum sedang harumnya ya. Karena apa saya bilang sedang? Karena saya compare dengan yang lain-lain gitu. Memang dia lembek sekali dan minyaknya itu amat sangat ya. Kalau Holman ini minyaknya tuh amat sangat kentara tuh teman-teman. Dimiringin aja minyaknya sampai turun kayak gini ya. Ini lemak apa namanya, lemaknya ya. Oke, mau saya cek ya apa saja sih keterangannya. Penggunaan Holman itu sangat hemat karena aromanya kuat ya. Oke, kita akan cek ini buatan mana. Ini buatan Indonesia teman-teman. Jadi untuk penyimpanan gimana ya? Penyimpanan ya teman-teman, kebayang sih kalau kita taruh di kulkas segede gini ya, sebanyak ini taruh di kulkas ngeberatin juga ya. Tapi kulkasnya nggak terlalu besar-besar banget ya, kulkas 2 pintu atas bawah. Jadi yang satu freezer, yang satu buat chiller yang lain, jadi ngabisin tempat kalau kayak gini teman-teman. Kalau bisa di kontaineran, dikasih kontainer kayak gini ya, nggak apa-apa. Expirednya ini 2024 bulan Mei, jadi udah pemakaian April Mei aja udah bikinnya udah banyak ya, jadi habis lah ya gitu. Komposisinya apa aja sih? Ada lemak, susu, hidrat, margarin juga ya. Dia mengandung antioksidan, kolesterol, tokoferol bukan kolesterol. Tokoferol itu apa ya teman-teman? Kirain toko itu ada toko ya. Ini tokoferol apa ya? Saya nggak ngerti, awam nih. Teman-teman kalau tahu boleh komen ya. Dan pewarna beta karoten, perisa artificial susu. Jadi ini mengandung margarin. Campur lah istilahnya ya, margarin sama butter. Kalau buat kue-kue cocok-cocok aja, bagus ya, karena dia ada for bread, untuk roti, untuk cake dan cookies, buat nastar nih mau lebaran ya, Ramadan ini boleh dicampur. Campuran mentega dan margarin teman-teman, dicatat ya, diingat bahwa Holman mengandung margarin dan mentega. Kalau mau kemasannya yang banyak pakai ini nggak apa-apa. Kalau teman-teman bingung, aku mau mix antara butter sama mentega ya, apa namanya, mentega sama margarin ya, ini aja. Tapi kalau ada kemasan yang kecil itu saya rekomend yang Palmia itu ya, yang ada tulisannya butter dan margarin. Kalau yang mau yang nggak banyak-banyak lah, kemasan kotak gitu kan, paling setengah kilo 500 gram, ada yang 250 gram gitu kan, nggak pakai banyak. Tapi kalau mau margarin sama mentega campur, pemakaiannya banyak, ya udah pilih aja kayak gini teman-teman, udah ada tulisannya, kita nggak bingung-bingung lah gitu kan. Kemudian apalagi ya, tidak perlu, ini ada catatannya seperti yang saya bilang, ini perlu dikulkasin nggak ya? Dia bilang apa? Tidak perlu didinginkan setelah dibuka. Jadi dia nggak perlu didinginkan setelah dibuka. Kenapa ya? Prepare dia pakai plastik begini teman-teman, lebih enak dan anti karat. Saya suka beli Holman juga dengan ember gini, karena apa? Kalau kita udah buka kemasan kaleng itu akan banyak berkarat-berkarat pinggirnya ya. Mau dia ada pembukanya atau mau dicongkel-congkelin lah bukanya gitu kan, berkarat ya. Lama-lama udah berbulan-bulan nih gitu. Expirednya masih 2 tahun misalnya. Terus kita pakainya dikit-dikit, saya nggak recommended ya. Jadi teman-teman, mau yang saya juga pernah beli yang Westman juga ya, kalengan, yang maunya yang lain-lain lah ya, Royal Crown juga saya beli ya, kalengan itu nanti berkarat kalau kita lama-lama nggak pernah pakai. Lebih baik taruh di kontainer aja. Nah cuma teman-teman juga bisa pakai ember kayak gini ya, plastik begini, untuk naruh butter atau margarin ya, supaya tidak berkarat.
karena kemasan plastik aman lah menurut saya. Dan ini juga udah ditulis sih tidak perlu didinginkan, jadi nggak perlu ditaruh di kulkas atau chiller ya teman-teman. Oke, jadi balik lagi ya ke rasa tadi. Asin sih kurang kuat asinnya, tapi menurut saya ya, kalau dari teman-teman mau bikin kue, cookies atau apa, tambahin sedikit lagi garamnya, tapi sesuai selera ya. Kalau mau yang asin, tapi ini tidak terlalu asin banget, jadi teman-teman bisa tambahin garam apapun ya ke adonan sesukanya. Jadi ini rasa lebih netral aja gitu, asin banget enggak asin juga enggak gitu kan, tengah-tengah aja. Untuk ini 500 gram ya almond butter ya. Jadi expirednya juga jangan lupa ya teman-teman, kalau teman-teman mau beli mentega atau butter tertera expired di toko ya, karena kita nggak ngerti kalau beli eceran itu. Kita harus pastikan expirednya sampai tanggal berapa, harus itu wajib, karena kita nggak paham ini barang expired atau bukan gitu kan. Jadi harus ada label expired, itu wajib ya teman-teman, jangan lupa. Jangan sampai kita kalau udah beli apa-apa tuh kelupaan ya. Pokoknya dicek apapun barang-barang kayak begini harus dicek expired date-nya kalau mau beli yang seperti ini. Ini expired date-nya masih tanggal 1 ya Januari, tanggal 16 tahun 2025 ya. Jadi ya nggak tahun depan aja udah habis ya, minimal kita udah ngerti oh masih lama expirednya gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Aku juga mau review ya butter yang lain ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyimak. Selamat berkolaborasi ya di dapur masing-masing. Kalau saya ada pertanyaan, ada komen di saya itu banyak banget tentang mentega banget ya, sama tepung ya. Pokoknya permentegaan, pertepungan itu banyak sekali ya yang komen gitu. Saya senang juga sih bantu ya, karena memang kita sama-sama hobi ya, jadi penting banget sharing info gitu kan teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.